Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya akan membahas apa yang dimaksud dengan relawan. Relawan berasal dari kata sukarelawan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maknanya adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sukarela. Jadi tidak karena diwajibkan atau dipaksakan. Sukarela artinya dengan kemauan sendiri, dengan rela hati. Awalnya makna kata relawan ini dikaitkan dengan pekerjaan yang punya nilai mulia, misalnya kegiatan sosial kemanusiaan atau keagamaan. Nah, kata relawan ini kemudian berkembang, lalu mulai dikaitkan dengan kegiatan politik, dukung-mendukung, relawan mendukung si A atau si B atau partai ini itu. Orang bersedia menjadi relawan itu selalu ada alasan yang mendasari. Pertama, misalnya ketika seseorang melihat, mendengar, atau mengalami sesuatu yang menyentuh sisi emosinya. Misalnya saat mengetahui ada korban kasus kekerasan yang perlu ditolong, atau melihat korban bencana alam ya. Nah, tindakan ini biasanya spontan dan punya energi yang besar untuk mengerjakannya. Bisa oleh satu orang, bisa oleh banyak orang gitu. Nah, kedua, ketika seseorang mengalami, lalu dia mengamati, menilai suatu masalah dan melihat bahwa masalah ini perlu ditangani. Orang lain kebanyakan tidak mau menangani, tidak peduli atau bahkan tidak tahu. Misalnya relawan untuk masalah sampah. Jadi orang ini melihat gitu banyak sampah di mana-mana, ada sampah plastik, ada sampah baju bekas dan lain-lainnya. Orang lain tidak melihat. Lalu karena setelah dia memikirkan, dia mengamati bahwa masalah ini dibutuhkan orang yang mau mengerjakan, dia mengerjakannya. Jadi bukan hanya masalah tidak ada proses emosi yang kuat awalnya. Ketiga, menjadi relawan karena menghitung untung rugi dan paham tujuannya. Misalnya menjadi relawan pendukung seorang tokoh. Relawan ini melakukan pekerjaannya dengan sukarela tanpa paksaan atau kewajiban. Jadi dia melihat tokoh ini tokoh yang bisa membuat perubahan untuk Indonesia misalnya. Lalu saya mau menjadi relawan untuk yang bersangkutan supaya bersangkutan ini bisa menjadi tokoh yang diharapkan, menjadi pemimpin yang diharapkan. Ini kan kita sering lihat ya. Selanjutnya kata relawan ini mengalami bias dengan berbagai tuduhan terkait uang, nasi bungkus, kepentingan politik yang terselubung atau hal-hal yang lainnya. Seseorang bisa dengan sukarela tanpa disuruh melakukan sebuah pekerjaan. Jika dia menerima imbalan atau sesuatu dari pekerjaannya, itu tidak serta-merta berarti bisa dimaknai bahwa pekerjaan itu tidak rela atau bukan pekerjaan relawan. Jadi tidak identik kalau menurut saya. Misalkan begini, ada banyak orang yang ingin membantu anak-anak di perdesaan atau anak-anak di luar pulau atau melakukan pekerjaan yang butuh dukungan ya. Mereka belum punya penghasilan atau pekerjaan tetap untuk mendukung hidup mereka, apalagi untuk melakukan sebuah kegiatan sosial. Misalnya kalau rumahnya yang bersangkutan ini ada di Tangerang, lalu dia ingin melakukan sesuatu untuk anak-anak di daerah Tajur Halang. Ini kan jelas butuh transportasi, butuh waktu, dan bahkan juga butuh makanan atau fasilitas pendukung yang lain. Nah, jika mereka mendapatkan dukungan untuk biaya transportasi atau makan, menurut saya itu hal yang wajar. Mereka menerima itu bukan berarti mereka bisa dianggap bukan sebagai relawan, sebagai orang yang menerima nasi bungkus. Saya kira tidak identik demikian. Nah, dalam prakteknya kemudahan ini lalu terjadi pergeseran ya. Pada saat mereka mendapatkan insentif, beberapa masalah mulai timbul. Jadi pemberian insentif yang ditujukan untuk mendukung kegiatan kemanusiaan yang baik, namun setelah berproses ini banyak yang memaknai menjadi relasi hukum yang menyangkut hak dan kewajiban. Insentif kemudian menjadi sebuah persyaratan baku, bahkan kemudian mata pencarian. Nah, ketika level insentif ini menjadi hak yang dituntut, maka makna kerelawanan sudah tidak ada. Yang ada adalah sebuah pekerjaan dalam bidang sosial. Relasinya adalah buruh dengan majikan atau pemberi kerja dengan penerima kerja. Apakah pekerja di bidang sosial itu buruk? Menurut saya itu tidak buruk. Seseorang yang fokus dalam pekerjaan sosial, apalagi secara sepenuh waktu,
akan menghasilkan kualitas pekerjaan yang lebih baik daripada yang tanpa fokus atau komitmen waktu. Karena orang yang menjadi sukarelawan biasa bekerja ya dengan suka dan rela. Pada saat dia tidak suka dan tidak rela, pekerjaannya sudah tidak bisa diukur lagi. Nah, bagaimana dengan relawan di bidang politik? Apakah ini buruk? Menurut saya ini tergantung sudut pandangnya. Untuk pihak yang kontra pada tokoh atau partai didukung, tentunya itu buruk. Tapi untuk yang mendukung tokoh atau partai itu, tentu itu bukan hal yang buruk. Kembali ke pertanyaan tadi, dalam hidup saya ada banyak pekerjaan. Ada yang dengan sukarela saya lakukan dan ada juga yang tidak. Itu tergantung pada tujuan pekerjaan itu sendiri. Caranya seperti apa, maupun siapa saja personil yang terlibat di dalamnya, dan juga bagaimana konstelasi sosial ekonomi saat itu. Saya lihat politik juga ya. Saya lebih melihat pada tujuan yang harus dicapai untuk perubahan sosial yang saya kehendaki. Jadi bukan pada perasaan ya. Itu tidak tergantung pada rasa suka dan rasa rela. Sering perasaan saya tidak suka dan tidak rela menjalani, namun komitmen yang membuat saya menjalani semua itu. Sebagai contoh, kegiatan pergi ke desa, mengantarkan buku untuk anak-anak desa, jika hanya 1-2 lokasi, dan itu dilakukan misalnya sebulan sekali atau 3 bulan sekali, tentu itu menyenangkan. Lihat pemandangan indah, lalu jumpa anak-anak yang ceria gitu. Tetapi ketika 100 desa, 200 desa, perjalanan ratusan kilo dan semua tidak mudah, keuangan terbatas, itu bukan lagi perjalanan yang semuanya menyenangkan. Itu adalah pekerjaan berat. Itu adalah sebuah tantangan berat untuk tetap melakukan atau tidak. Ketika harus menjumpai seorang yang kita tahu berbahaya, manipulatif, suka mencari keuntungan yang tidak wajar, yang bisa mencelakakan kita, itu bukan lagi soal rela tidak rela, itu soal komitmen dan soal pemahaman tentang tujuan.